Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar bersama tentang aku bernapas, yaitu sistem pernapasan manusia. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, mari kita renungkan bersama manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai makhluk hidup. Kita perlu oksigen untuk hidup. Jadi, di dunia ini, setiap bernapas kita akan memerlukan oksigen. Waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup, sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari luar lingkungan di sekitar kita. Bernapas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air lewat pernapasan kita. Alat pernapasan manusia yaitu pertama melalui hidung, kemudian pangkal, tenggorokan atau laring, batang tenggorok atau trachea, cabang tenggorok atau bronkus, dan terakhir paru-paru. Fungsi rongga hidung. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, ada juga yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Kemudian selanjutnya faring. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang, saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar di tenggorokan. Juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Trachea. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki dua cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Pada bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Laring. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara dan menghasilkan juga tempat menghasilkan suara. Bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari daun menuju paru-paru. Keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Yang terakhir, paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya kuis.
Coba tuliskan jawabanmu pada kolom komentar dan nantikan nilai dari guru. Bagaimana proses pernapasan pada manusia? Silahkan anak-anak untuk menjawab pertanyaan dan kalian menuliskan di kolom chat. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sehat dan salam juara.